Kita lanjutkan belajar tentang pemrograman web masih di Laravel 8 dan Tailwind CSS. Pada bagian yang ke-10 dari dasar Laravel ini kita akan belajar untuk menampilkan data menggunakan view. Kita langsung ke materinya. Pada materi sebelumnya kita sudah berhasil mengisi data ini menggunakan factory sebanyak 5 data. Sekarang kita akan tampilkan data ini ke dalam blade atau view-nya. Kita ke laravel.com, kemudian dalam sini kita ketik blade, kemudian kita enter. Kita akan lihat ke dalam daftar isinya. Kita akan menggunakan loops. Di dalam loops ini ada penggunaan each dan for each. Kita langsung ke VS Code-nya. Di dalam VS Code ini kita akan cari posisi dari dalam controllers itu ada di dalam app, kemudian HTTP, kemudian controllers. Kita akan cari ke dalam home controllers ini. Di dalam home controllers ini kita akan melakukan import dulu dari modelnya menggunakan use, kemudian app, kemudian kita cari models, kemudian kita cari kategori, kemudian titik koma. Kalau kita sudah melakukan import dari use app models ini, berikutnya kita akan gunakan model ini di dalam sini. Kita akan buat sebuah variabel yang namanya adalah $categories. Kita beri nama categories, kemudian kita panggil nama dari model yang kita buat di dalam materi sebelumnya. Di dalam model sini, ini ada kategori. Kemudian kita kasih titik 2, kemudian kita panggil fungsinya yaitu all. Nah sekarang dia akan memanggil isi dari dalam model ini ke dalam variabel kategoris. Berikutnya kita akan kirim dari isi variabel kategoris ini ke dalam view. Caranya adalah dalam view ini kita kasih koma dulu, kemudian kita ketik compact, kemudian kita kasih petik-petik. Nah ini nama dari ininya tanpa $. Jadi kita akan buat kategoris. Nah, kemudian kita Ctrl S. Ini kita sudah masuk ke dalam view dari ini, dari home ini. Berikutnya kita akan cari view-nya. View-nya itu ada di dalam folder dari resources, kemudian kita ke views. Kita akan cari home.blade.php. Nah, di bawahnya sini kita akan buat seperti yang ada di dalam dokumentasi dari Laravel. Kita akan gunakan for each. Jadi kita buat add for each, kita enter. Kemudian sebelum S ini kita akan isi dengan kategoris ini. Jadi kategoris ini kita copy, kita tambahkan di dalamnya sini $, kemudian paste. Jadi $categoris, kemudian dalam sini kita akan buat sebagai $isi. Berikutnya kita akan tampilkan di dalam li. Dalam li untuk menampilkan kita buat kurung kurawal seperti ini. Jadi ada buka tutup, bukanya 2, tutupnya 2, kemudian kita buat $isi, kemudian kita kasih panah, kemudian berikutnya adalah kolom yang ada di dalam sini yaitu kolom kategori. Jadi kolom yang mau kita pakai adalah kategori, tinggal klik kanan copy, kemudian kita taruh di dalam sini, Ctrl V, kemudian kita Ctrl S. Sekarang kita akan coba jalankan artisannya, kemudian new terminal, kemudian kita PHP artisan serve, kita enter. Ini sekarang kita tinggal kontrol, kemudian klik, kita akan lihat hasil di dalam sini. Nah ini dia sudah tampil makanan, Marshall Herman, Mariana, dan seterusnya seperti isi dari dalam tabel kategoris itu. Jadi itu caranya. Sekali lagi caranya adalah kita taruh di dalam controller yang mau kita panggil dulu. Jangan lupa import ini use app models, kemudian kategori ini akhiri dengan titik koma. Kemudian berikutnya kita buat sebuah variabel untuk menampung hasil pemanggilan isi tadi. Nah variabelnya ini kemudian sama dengan kita isi dari kategori ini modelnya, kemudian ada function all, berarti isinya sudah dalam sini. Kemudian untuk menampilkan di dalam view ini memanggil view-nya, kemudian kita kasih compact, kemudian ini adalah kategori sini sama dengan yang ada di dalam sini tanpa tanda $. Ini berikutnya kita masuk ke dalam blade-nya yaitu home.blade, kita menggunakan for each. Nah ini kategori ini sama dengan yang ada di dalam kolom ini, cuma di dalam sini nanti tambahin dengan $, kemudian S ini alias saya sebut sebagai isi. Nah $isi, kemudian $isi ini dia akan mengambil kolom dari dalam database yang ada dalam sini yaitu kolom kategori.
Nah, berikutnya kalau sudah tinggal dijalankan saja menggunakan controllernya. Itu saja materi tentang menampilkan data dari dalam tabel ini menggunakan Blade atau Views. Kita lanjut ke materi berikutnya. Terima kasih.